Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, yaitu anak dan perceraian. Kita masih dengan narasumber kita seorang psikolog klinis anak ya, ada Kak Dewa Yudia. Kayak tadi kita terakhir membahas soal perceraian orang tua yang tentunya memiliki dampak kepada anak dan bagaimana anak sejak awal mungkin sudah peka atau sudah sadar dengan konflik yang dialami orang tuanya. Tapi saat ini ya Kak Dewa Yu, kan sekarang zaman sudah semakin canggih ya, terutama penggunaan sosial media. Kayaknya anak usia berapapun itu sudah bisa mengakses itu. Ditambah lagi dengan perceraian. Sebenarnya dampak perceraian deh untuk anak itu sebenarnya seperti apa, Kak? Seberapa krusial begitu dampak perceraian untuk anak? Oke, kalau kita bicara tentang dampak perceraian, memang penelitian menunjukkan anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai memang memiliki resistensi atau kerentanan untuk mengalami berbagai permasalahan, utama pada masalah perilaku, misalnya penggunaan obat-obatan, kemudian penurunan prestasi akademis, atau kemudian juga permasalahan perilaku yang lain. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena kalau kita lihat ketika terjadi proses perceraian, tentu anak-anak yang memiliki kemampuan terbatas untuk memahami kenapa sih perceraian ini terjadi, kenapa sih orang tua yang mungkin secara ideal harus saling menyayangi satu sama lain kemudian berhenti dan kemudian memutuskan untuk berpisah. Perubahan ini tentu membuat anak menjadi bingung. Kebingungan itu yang kemudian biasanya memunculkan anak-anak menjadi tidak fokus. Kalau kita lihat kenapa sih kok dampaknya malah ke penurunan akademis misalnya gitu ya. Itu karena anak tidak fokus. Nggak tahu, mereka masih memikirkan kenapa seperti ini ya, kenapa seperti itu ya, begitu. Jadi karena kan seringkali orang tua kemudian malah menutup-nutupi atau misalnya tidak memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan usia anak, sehingga anak tadi kebingungan. Dan juga ketika misalnya perceraian terjadi, masalah-masalah perilaku ini menjadi rentan karena balik lagi anak tidak tahu cara untuk membangun hubungan yang positif, karena kan contoh kita untuk membangun relasi terhadap orang tua itu muncul dari orang tua. Dengan orang dewasa kita kan belajar bagaimana membangun interaksi seperti itu. Itu juga kenapa kalau anak-anak dengan permasalahan orang tua bercerai juga memiliki kerentanan terhadap hubungan dia di kemudian hari. Di kemudian hari, ya. Karena ya kita tahu juga memang keluarga itu lingkungan yang primer gitu ya. Kemudian interaksi dengan lawan jenis atau dengan sekitarnya memang diawali di rumah begitu. Tapi tadi Nitya tertarik anak belum memiliki pemahaman soal apa yang terjadi dengan orang tuanya. Sebenarnya seberapa jauh sih anak itu harus bisa paham gitu tentang perceraian orang tua? Bagaimana anak memahami perceraian atau konflik antara orang tua itu, Kak? Oke, sebenarnya bukan memahami apa yang terjadi secara literal dalam artian paham alasan perceraian dan lain sebagainya, tidak. Tapi kemudian anak diberikan penjelasan apa yang terjadi. Kenapa kemudian terjadi perubahan dalam konteks perceraian? Karena mungkin anak-anak tidak mengerti apa sih itu definisi perceraian. Tapi yang dia lihat adalah kemudian perubahan rutinitas keluarga, perubahan misalnya situasi di rumah, itu yang mereka rasakan kan. Ya, itu gitu. yang perlu penjelasan kenapa ini terjadi, dalam artian memang mungkin situasinya ayah dan ibu saat ini misalnya memutuskan untuk tidak bersama, akan tetapi di sana juga penting untuk orang tua selain memberikan alasan, karena kan kadang-kadang tiba-tiba bapaknya pergi atau tiba-tiba ibunya pergi tanpa penjelasan, anaknya kan jadi bingung kenapa nih mereka tidak bareng-bareng nih gitu. Itu yang perlu diberikan penjelasan apa yang terjadi. Misalnya ini kita terjadi perpisahan, kemudian di sana juga penting kedua orang tua memberikan rasa aman bahwa meskipun kedua orang tuanya berpisah, tidak berarti bahwa anak ini akan kehilangan keduanya. Iya. Seperti yang di awal udah dijelasin Kak Dewa tadi ya, makan tanpa sadar orang dewasa itu karena dia marah atau emosi, tanpa sadar mungkin pergi tanpa penjelasan, sedangkan anak yang bertanya-tanya kemudian nanti menjadi denial atau kebingungan atau mengabaikan. Berarti memang anak-anak dengan usia tertentu beda-beda ya caranya dia menanggapi. Tergantung dengan usia tadi, karena responnya juga berbeda-beda. Misalnya kita lihat untuk anak-anak yang usianya tadi saya mungkin di awal segmen sempat menyatakan bahwa pada anak umur balita pun sebenarnya dampak perceraian sudah dirasakan. Misalnya tadi perubahan rutinitas yang terjadi itu biasanya pada anak-anak balita itu membuat anak menjadi lebih cranky. Karena kan baik lagi di fase awal sumber rasa nyaman, secure-nya itu muncul dari orang tua. Ketika kedua orang tua tidak dia peroleh, entah dengan alasan orang tuanya kemudian karena perpisahan kemudian menghabiskan lebih banyak waktu tidak bersama dia, itu akan membuat dia merasa tidak nyaman. Tidak, karena sumber figur otoritasnya kemudian sumber rasa nyamannya kemudian tidak ada. Atau pada anak yang prasekolah,
perpisahan orang tua kan dia melihat orang tua yang dulu dilihat saling mencintai satu sama lain, kemudian tiba-tiba berubah, itu kemudian juga akan memunculkan ketakutan di dia. Jangan-jangan nanti papa sama mama juga nggak sayang sama aku lagi. Karena kan ini mereka yang belum menyayangi tiba-tiba tidak menyayangi lagi. Atau pada anak-anak usia sekolah, biasanya mereka ketika tidak memahami apa yang terjadi muncul rasa bersalah. Jangan-jangan orang tuanya bercerai karena dia nakal, karena dia nggak mau belajar. Iya. Untuk anak-anak prasekolah atau TK itu. Untuk anak-anak yang usia sekolah misalnya. Tapi mungkin yang terakhir pada anak-anak remaja yang umumnya muncul adalah anak-anak menjadi membenci salah satu figur yang dianggap memiliki peran atau penyebab dari perceraian itu. Itu untuk remaja? Iya, karena kan mereka pemahamannya sudah lebih tinggi ya, sudah tahu sebenarnya perceraian itu seperti apa konfliknya, hubungan orang dewasa itu seperti apa juga mereka sudah mulai memahami gitu. Jadi ketika terjadi perceraian, umumnya perasaan itu yang muncul. Jangan-jangan ini karena papa nih, jadi dia akan lebih lebih memihak pada si ibu gitu. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak baik dilakukan. Iya, jadi memang meskipun sebenarnya kan semua anak itu pada saat orang tuanya bercerai mengalami konflik ya kayak dengan dirinya, maksudnya dia bersedih dan sebagainya. Antara anak yang masih kecil dengan remaja sebenarnya yang paling kelihatan, yang paling ketara efek dan dampaknya itu sebenarnya pada fase mana Kak? Atau sama saja sebenarnya? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan dampak pada usia berapa, sebenarnya anak paling banyak berdampak gitu. Kalau kita bilang memang tidak ada usia spesifik yang bisa disebutkan, tetapi di semua fase sebenarnya muncul. Meskipun kalau saat ini banyak yang disoroti adalah dampak pada anak-anak remaja. Karena kan anak remaja ini yang paling dekat atau paling mudah mengakses perilaku-perilaku yang mengarah ke hal-hal negatif, misalnya penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Padahal kita juga harus menyadari bahwa permasalahan yang muncul pada usia anak-anak, misalnya bercerainya pada usia kecil nih 5 tahun gitu, tapi masalah perilaku itu bisa muncul di 10-15 tahun kemudian misalnya. Karena kan luka anak-anak di masa kecil misalnya sekarang sering disebut dengan inner child, masalah pada inner child ini akan memberikan dampak juga pada orang dewasa. Betul. Nitya pernah juga membaca beberapa sumber ya yang mengatakan kalau misalkan konflik anak-anak remaja atau orang dewasa sekarang juga ternyata bisa dibawa dari kehidupannya dia bisa yang muncul dulu ya benar. Bisa dipicu oleh masalah pada usia anak-anak gitu. Jadi emang nggak bisa dikatakan spesifik usia berapa sih sebenarnya yang bermasalah, tapi itu tadi ketika terjadi pada anak remaja, mungkin ketika muncul di usia remaja, intensitas perasaan dan emosi kan sangat tinggi karena itu terjadi juga saat itu gitu. Sehingga itu mungkin yang membuat terpicu masalah dan konfliknya lebih banyak biasanya. Sehingga nggak ada itu statement yang ya lebih baik bercerai pada saat anak masih kecil, enggak ya? Karena memang semua usia itu tetap memberikan dampak kepada anak itu. Tergantung bagaimana kemudian cara mengatasi atau mengurangi dampak itu sendiri. Gitu. Nanti kita lebih banyak bahas tentang cara mengurangi dampak psikologis ya pada anak-anak dengan orang tua yang bercerai. Tapi satu lagi nih Kak Dewayu, kan kita dalam keluarga tidak hanya ada ibu dan ayah ya, Kak Dewayu, ada keluarga, misalkan kakek nenek dan tante. Sebenarnya seperti apa sih peran orang-orang di sekitar anak ketika anak itu mengalami perceraian gitu Kak? Oke, mungkin peran utamanya adalah pendampingan dan pemberi support. Pendampingan dalam hal apa? Karena biasanya ketika masalah perceraian terjadi, tentu pasangan suami istri ini, ayah dan ibu, sedang berfokus pada penyelesaian permasalahan itu gitu ya. Entah permasalahan yang terkait, kalau perceraian kan sangat kompleks ya, bukan hanya terkait dengan masalah legal, tapi juga ada pembagian harta gono gini, kemudian penyelesaian secara agama dan hukum, kemudian juga pembagian hak asuh. Selain itu, ketika misalnya pihak luar itu punya peran untuk itu mendampingi anak dalam prosesnya dan juga memberikan support. Seringkali tadi kita bahas bahwa jangan-jangan orang-orang di sekitar justru memperkeruh situasi dengan misalnya menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai. Gitu. Karena kan orang tua biasanya harusnya membuat kesepakatan dulu apa yang mau disampaikan dengan anak. Hal apa sih yang bisa anak terima gitu. Itu harus disampaikan oleh kedua belah pihak. Jadi ketika orang dari pihak luar kemudian tiba-tiba menyatakan hal-hal yang misalnya tidak disepakati, itu bisa jadi menjadi faktor konflik. Gitu. Berarti memang meskipun ayah dan ibu sudah bercerai, tapi tetap harus membangun komunikasi terkait apa yang harus disampaikan, yang boleh dan tidak boleh disampaikan. Seperti itu ya? Betul sekali. Nah, kita berarti memang harus banyak-banyak komunikasi. Jadi memang sebenarnya secara garis besar kita lihat kalau
perceraian ini sebenarnya pasti berdampak kepada anak-anak ya. Pasti. Dan Nita juga ingin tahu sebenarnya apakah konflik, tadi kita udah sempat beberapa kali membahas tapi masih sekilas, ini berdampak pada kenakalan remaja begitu ya. Kayak kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya tapi selain satu ini ya Kak Dewi ya. Saudara, kita masih akan membahas tentang anak dan juga perceraian, tapi selain satu ini untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.